Jadi bahwa siapapun yang membenci Rasulullah, dia akan terputus dari kebajikannya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, welcome back to my channel HBD Production. Gimana kabar lu semuanya para sahabatku dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dibuka lebar-lebar rezekinya. Dan bagi yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan segerakan pulih kembali seperti sedia kala, ya. Oke, kawan-kawanku semuanya, para sahabatku semuanya, di kesempatan kali ini gue coba ngebahas tentang ayat Al-Quran lagi, kawan. Dimana di sini ayat Al-Quran ini mungkin kalian sudah hafal lah. Karena apa? Ini adalah ayat terpendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, ya. Jadi gimana kelanjutannya? Sebelumnya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan yang sudah subscribe tentunya cukup like saja dan bagikan, ya. Karena semoga channel ini dapat menambah wawasan kita, dan tentunya kalau kita membagikan hal yang baik, maka kebaikan akan datang kepada diri kita sendiri. Oke, mari kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke sahabatku semuanya dimanapun anda berada, ya. Jadi Al-Kautsar ini bisa dikatakan ayat terpendek, ya, selain dari surat Al-Ikhlas, tapi yang pendek hanya 3 ayat, ya, hanya 3 ayat. Jadi surat Al-Kautsar inilah surat ke-108 dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Berdasarkan riwayatnya, saat itu Rasulullah sedang bersedih lantaran ditinggalkan oleh kekasihnya, ya, 2 orang yang sangat disayangi, yaitu pamannya dan juga istrinya. Maka turunlah ayat ini, ya. Nah, surat Al-Kautsar ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk menghibur beliau yang saat itu sedang sedih. Dan juga di dalam surat Al-Kautsar ini banyak sekali mengandung manfaat keberkahan di dalamnya, ya. Mungkin kalian sudah tahu lah, ya, sudah tahu artinya bacaan dari surat Al-Kautsar ini. Karena hanya 3 ayat saja, dan pastinya kalian dari kecil ya sudah diajarkan, ya. Karena biasanya kalau ingin belajar sholat itu biasanya diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru ngaji kita, oleh kakak kita. Itu adalah menghafal ayat-ayat yang pendek. Salah satunya adalah surat Al-Kautsar. Dimana di sini coba saya izinkan saya untuk membaca surat Al-Kautsar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, jadi kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Oke, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi bahwa di dalam surat Al-Kautsar ini memiliki makna yang sangat luas, ya, tentunya mengenai nikmat dan perintah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang surat ini terdiri dari 3 ayat saja, tapi memiliki makna yang luar biasa, ya, karena memberikan petunjuk kepada kita sebagai manusia untuk tetap bertakwa. Jadi kayak kita bahas yang pertama di ayat yang pertama, ya. Di ayat yang pertama itu di dalam surat Al-Kautsar, bahwa Allah menjelaskan bahwa manusia itu sesungguhnya dikaruniai nikmat yang sangat banyak, ya. Hal ini Allah tunjukkan melalui nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada Rasulullah, ya, yaitu diantaranya diizinkan untuk memberi syafaat di padang mahsyar, dan
Rasulullah juga adalah orang yang pertama diizinkan Allah untuk membuka pintu surga, dan banyak lagi kebaikan yang lainnya tentunya tidak bisa kita hitung. Jadi makna ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu sahabat Abdullah bin Abbad, bahwa beliau berkata kepada tentang makna Al-Kautsar, yaitu dia ataupun Al-Kautsar adalah kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya sahih. Oleh karena itu kita sebagai hambanya dianjurkan untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ya. Nikmat itu bukan hanya sekedar rezeki saja ataupun materi saja. Jadi nikmat itu banyak. Tapi kadang-kadang kita juga lalai terhadap nikmat Allah. Semoga kita menjadi umat manusia yang pandai bersyukur. Ya. Itu penjelasan tentang ayat yang pertama. Oke, selanjutnya yaitu tentang ayat yang kedua, ya. Terdapat dalil penting menjelaskan hukum tata cara berkurban, ya. Dimana di sini ayat kedua yaitu berbunyi, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi melalui ayat ini kita mengetahui bahwa terdapat dua ibadah yang secara khusus diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat dan berkurban, ya. Jadi intinya kita harus banyak-banyak ya sholat, kemudian berkorban. Karena sesuai dengan ayat yang pertama tadi, kita sudah banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus mensyukurinya, dan kita jangan sampai lalai terhadap nikmat tersebut, ya. Sehingga kita menjadi umat manusia yang sangat beruntung. Karena di sini jelaskan untuk yang kedua ini, barang siapa mengerjakan, ya, sama seperti sholat. Barang siapa yang mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban seperti kami, maka telah benar kurbannya. Dan barang siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka hendaknya dia mengganti dengan yang lain. Ini juga dijelaskan Rasulullah pada saat khutbahnya saat sholat Idul Adha, ya. Jadi jelas artinya di sini berdasarkan surat hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa dijelaskan di sini, barang siapa mengerjakan sholat seperti sholat kami dan menyembelih hewan kurban seperti kami, maka telah benar kurbannya, ya. Dan barang siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, itu maka dia menggantinya dengan yang lain. Artinya memang didahulukan itu adalah sholat terlebih dahulu, ya, baru berkurban. Jadi ini penjelasannya untuk ayat yang kedua. Oke, dan ayat yang ketiga ini yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Artinya di sini yang membenci Rasulullah, bahwa nikmat ataupun keberkahannya itu akan terputus, ya. Dimana di sini ada kata innasyani akahual abtar, innasyani atau itu adalah kebencian, ya, kebencian. Jadi di sini ditulis bahwa hinaan orang musyrikin, ya, itu adalah Rasulullah itu menyebut dengan nama abtar, ya. Jadi bisa dikatakan abtar ini adalah pembenci Nabi, ya, pembenci Nabi. Jadi bisa dikatakan orang yang abtar ini jika dihubungkan dengan Al-Kautsar, maka yang bermakna telaga surga, bahwa bisa dikatakan orang tersebut tidak akan bisa meminum air surga di sana. Jadi siapapun janganlah kita sampai membenci, ya. Itu penjelasan singkat tentang ayat yang ketiga. Jadi bisa dikatakan surat Al-Kautsar adalah surat yang menjelaskan bahwa Allah memberikan nikmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah banyak nikmatnya itu, bahkan memberikan keturunan kepada Rasulullah, dan juga bahwa Rasulullah akan mendapatkan telaga, yaitu air surga, ya, air surga di surganya nanti. Jadi ini adalah mukjizat, bukti kebenaran Rasulullah. Jadi bahwa siapapun yang membenci Rasulullah,
dia akan terputus dari kebajikannya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan tetap mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu ya. Jadi bisa dikatakan rahasia besar dari surat Al-Kautsar ya. Semoga kawan-kawan semua dapat menerima dengan bijak kata-kata tersebut dan juga bisa memberikan informasi bahwa surat yang sering kita hafal dari kecil karena ayatnya pendek dan mudah sekali diingat itu memberikan rahasia dan keberkahan tersendiri di surat Al-Kautsar itu. Oke, mungkin itu saja ya, artinya penjelasan singkat dari saya tentang rahasia besar di balik surat Al-Kautsar ya. Semoga jika ada kata yang salah ya, jika ada kata yang salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.